Dengan pola yang gue lihat di marketplace atau e-commerce luar negeri, gue, Rio Gandhi, lagi ngeriset. Gue selalu mantengin e-commerce di luar negeri, baik Asia maupun ya pokoknya luar negeri lah. Dan sampai hari ini, gue menyimpulkan e-commerce apakah akan mati? Bagaimana nasib e-commerce ke depannya? Kalaupun masih hidup, program apa yang akan muncul berdasarkan prediksi Rio Gandhi? Dilihat dari program atau software yang muncul di internet untuk pertumbuhan digital, mungkin gue bisa memprediksi jualan di Indonesia tahun 2026-2027 akan seperti apa. Dan mungkin ini akan jadi video yang menarik banget buat kalian semua. Jadi untuk kalian para seller yang semangat, kayaknya membara, mengapi-api, dan mau belajar, dan mau start duluan tentunya, Rio Gandhi akan memberikan kalian informasi gratis berdasarkan riset gua dan berdasarkan sudah bertahun-tahun di area digital. Ya, gua kasih tau kalian. Ketika marketplace mengeluarkan program atau fitur baru, maka kalian sudah tahu dan sudah ready duluan jadinya kalau lu bisa tahu informasi ini. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, as you know guys, tolong like video ini dulu. Kenapa gue minta like? Karena lo orang pelit like guys, gue juga bingung kenapa sih lo orang pelit like. Jadi tolong tinggalkan like, gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuh, lu masih nggak mau like, gue juga bingung. Like guys. Oke, kita masuk ke topik pembahasannya dan gimana nasib Indonesia soal e-commerce-nya. Global commerce saat ini move ke 4 arah. Video first, AI assistant shopping, retail media or paid visibility makin dominan, dan growth makin diukur dari history performance. Jadi dari 4 arah ini, kira-kira apa yang akan terjadi di tahun ini sampai tahun depan 2027? Global commerce. E-commerce makin didorong kuat oleh video commerce yang sudah menyumbang sekitar 25% plus dari total GMV. Sementara retail media juga lagi naik karena batas antara konten dan commerce makin ngeblur. Ngerti maksud gue? Banyak seller yang saat ini sudah aktif konten, udah mulai mendapatkan sumbangan minimal 5-8% untuk GMV. Yang rajin banget bahkan bisa dapat 25-50% GMV. Content creation, short video, yang dimana lu buat video seperti ini dalam bentuk short, portrait, landscape, ada keranjangnya, itu bisa menyumbang 5-8% kalau lu nggak rajin. Kalau lu rajin banget dan bener-bener into banget, proper banget, itu bisa nyumbang 25-50% GMV. Lumayan kan? Lu orang aja males. Untuk retail media, karena sekarang masuk di era di mana everyone bisa jualan, nggak harus menjadi seller, tapi bisa menjadi afiliator. Baik afiliator yang full-time, atau content creator, atau influencer yang sesekali ada affiliate produk. Bahkan, brand sekarang sudah banyak bekerja sama bukan cuman endorse, tapi ada keranjangnya untuk mempermudah customer untuk belanja. Dari influencer aja yang dulu paid promote, endorsement, hanya taruh link, bukan taruh link bahkan, dia cuma review produk di Instagram story, atau bikin konten, dan akhirnya bisa taruh link di story. Sekarang sudah ada keranjangnya, yang dimana akhirnya para brand atau para seller mulai men-tap keranjang kuning sebagai bentuk endorsement, sekaligus untuk melihat, untuk diukur, dianalisa berapa banyak orang yang klik link tersebut, berapa banyak orang yang pakai voucher tersebut karena dibuatkan campaign voucher dengan si affiliate atau kreator yang kita lagi endorse. Dulu seller bisa sangat menang karena harganya kompetitif, produk banyak diminati, iklannya aktif, join campaign. Tapi kalau sekarang harga kompetitif, nggak jadi jaminan sih. Banyak yang produk yang murah tapi nggak naik kok, apalagi kegencet di biaya proses pesanan. Yang kedua, produk banyak diminati, siap-siap jadi ladang kompetitor yang meniru produk yang sama. Yang ketiga, iklan aktif. Seberapa pede sih lu, sedangkan kamu aja mengandalkan AI automatic, kecuali kamu bener-bener ekspor iklan produk kamu. Yang keempat, join campaign. Nggak seguri dulu sih, tapi masih bisa lah untuk bantu-bantu, tapi butuh extra step. Nggak cuman aktif campaign langsung laku. Nah, dari hal-hal tersebut aja, lu udah bisa tahu bahwa Indonesia ini e-commerce-nya terus bertumbuh. Karena kalau kita bercermin dari e-commerce di China, Amazon, dari luar negeri, itu semuanya bertumbuh sangat-sangat gila. Tapi di Indonesia, e-commerce-nya sangat bertumbuh, tapi sellernya tidak mau bertumbuh dan selalu memikirkan hal yang lalu-lalu. Digital, passion terlalu cepat guys, jadi evolusi. 2026-2027, seller harus bisa menang di 5 hal ini. Yang pertama,
content to commerce. Bukan cuma sekedar bikin konten, tapi bikin konten yang langsung nyambung ke search, feed, live, affiliate, dan checkout. Karena eranya memang sudah seperti ini, dan kedepannya akan makin gila. Content to commerce akan menyumbang GMV cukup besar. Yang kedua, AI to conversion. Seller harus bisa pakai AI untuk mempercepat riset angle, creative testing, FIQ, review, pricing, dan customer follow-up. Di ASEAN, AI sudah masuk ke shopping journey konsumen untuk research dan decision making. Dan Indonesia malah jadi salah satu pasar dengan momentum komersial AI paling kuat. Terbukti, kita sudah lihat banyak afiliator yang membuat video pakai AI, dan customer service sudah bisa dibantu pakai AI meskipun masih jelek. Yang ketiga, repeat to profit. Marketplace ke depan akan makin menghargai seller yang bukan cuma bisa dapat first order. Ini akan nyambung ke margin, customer satisfaction, dan efisiensi akuisisi. Karena pada dasarnya, marketplace seneng dong gara-gara lu customer terus belanja di apps dia. Maka lu akan dihargai lebih, yaitu dikasih algoritma lebih. Yang keempat, portfolio to scale. Seller harus punya SKU arsitektur, di mana hero SKU, mana margin saver, mana bundling SKU, mana repeat SKU. Dan tanpa ini, growth akan mentok. Karena traffic cuma numpuk di 1-2 produk aja. Yang kelima, data to decision. Seller harus bisa baca net contribution, repeat rate, SKU dependency, cancel or return effect, dan efisiensi by channel. Bukan lagi lihat ROAS doang. Arah Retail Global 2026 juga menekankan financial discipline, operational excellence, dan AI-driven commerce. Apalagi sudah mulai banyak berita dan seller mengeluh mengatakan admin online harus bisa dikontrol. Terlalu tinggi. Iya, namanya juga inflasi, bro. Dan juga company. Cuman ini akan jadi salah satu panel untuk kalian analisa. Nah, dari 5 hal yang tadi gue sebutkan, lu harus deep, lu harus pelajarin bener-bener, guys. Karena mungkin sekelibet kalau kita berbicara verbal seperti ini terlihat mudah, easy. Tapi ketika kita jalani itu bener-bener sulit. Apalagi ngomongin soal AI. Buat lu orang seller yang ketinggalan soal AI, lu tobat sih, ya. Mungkin saat ini AI di marketplace atau AI di e-commerce nggak gitu gimana-gimana banget. Tapi kalau lu nggak belajar, gua nggak tahu sih. Gua invest di AI itu lumayan, guys. Meskipun AI-nya belum gua pakai, hanya untuk gua learning doang. Dan gua mencari website-website terbaik untuk menggunakan AI itu apa. Pertanyaan gua adalah, sudahkah lu orang mempelajarinya? Karena AI dan e-commerce ini sudah menyatu. Kita sudah lihat dari chat AI dibantu, kemudian ringkasan rangkuman description produk lu menggunakan AI, kemudian foto katalog lu bisa pakai AI, dan sebagainya. Kalau lu nggak pelajarin, ketinggalan sih lu. Different search engine. Search engine yang kalian cari tetap akan ada. Misalnya mau cari panci listrik, seperti biasa aja, kalian cari di kolom search engine di paling atas. Tapi mungkin sebentar lagi akan mulai berpaling ke AI untuk membantu mencarikan produk. Customer mungkin nanti bukan cari panci listrik lagi, tapi dia akan cari menggunakan AI dengan kalimat prompting, carikan panci listrik, low watt, warna hitam, harganya di bawah 100.000. Kemudian si e-commerce, si marketplace ini memberikan rekomendasi-rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan si customer. Nah, lu ngerti kan maksud gue kayak gimana? AI, bro. We know the creation of prompt keys. Prompting adalah cara untuk memaksimalkan kebutuhan kalian, sehingga mereka bukan browsing manual lagi, tapi sudah memakai bantuan AI untuk menemukan produk yang mereka mau. Otomatis dari sini kita akan melihat beberapa perspektif antara gimana caranya produk kalian bisa AI-friendly discovery, dan mungkin iklan keyword akan keluar lagi untuk AI discovery. Karena dari segi data aja nih, kita udah melihat sedikit sneak peek, kecil-kecil udah mulai terlihat lah kayak, ini udah mulai ngebaca, udah mulai pakai AI, udah mulai pakai robot untuk ngebaca iklan atau ngebaca produk menggunakan data history performance. Yang dimana dia bisa mencontek history performance dari barang ini. Kalau barang ini belum ada history performance, dia akan mengintip dari produk yang serupa. Meskipun bukan di toko lu, mungkin di toko kompetitor. Dari sini aja kita udah lihat bahwa AI-nya sudah mempelajari. Apalagi nanti muncul prompting seperti itu. Search engine yang dipakai untuk AI. Itu kan akan jadi evolution baru. Jadi produk kalian harus AI friendly supaya AI marketplace nanti bisa tahu dan membaca level produk kalian lagi ada di level yang seperti apa saat ini. Maka dari itu, baik secara listing, visual, judul, atribut, review, FAQ, video, USP, use case, semua harus mudah dibaca. Bukan cuma oleh manusia, tapi juga sistem rekomendasi dan AI shopping layer. Kalau lu bisa ngetrik, maka produk lu akan paling gampang dipahami sistem
akan punya peluang lebih besar untuk dimunculkan. Oke, kenapa gue bisa spekulasi seperti ini? Kita udah bisa lihat dari beberapa platform AI yang mungkin paling familiar kayak ChatGPT, Google Gemini, DeepSeek, dan sebagainya. Dia sudah bisa memberikan beberapa rekomendasi. Dan lucunya, Google, Amazon, itu sudah nge-trick hal kayak gini. Kita ambil contoh kayak misalnya Amazon yang sudah menggunakan AI. E-commerce Amazon sudah mendorong visual discovery lewat Lens Live dan AI Shopping Assistant. Sementara Walmart membangun asisten yang memahami teks, image, audio, dan video. Shopee, TikTok Shop X Tokopedia, Lazada adalah the next AI commerce di Indonesia. Jadi jualan online ke depan bukan cuma hanya, gue cuma mau bikin satu konten deh untuk satu produk ini, kali aja FYP. Tapi, satu produk banyak pintu masuk. Misal bahas USP dulu, bahas use case, dan sebagainya. Jadi satu produk banyak video, banyak contribution dari omnichannel. Dan ini bukan cuma soal video, tapi semua yang tadi gue sebutkan. Algorithm layers. Kita sudah masuk ke tahap ketiga, di mana kita bahas soal algorithm layers. Dan gue sudah mulai ngap, gue sudah mulai haus. Tapi ini baru jadi pembahasan yang seru banget. Karena ketika gue bikin script ini bener-bener gokil banget dan seru banget dah. Let's go. Algoritma akan makin sensitif soal cancel rate, return rate, refund, late fulfillment, stock inconsistency, chat quality and performance, mismatch buyer expectation. Jangan remehkan quality check, karena bilang batal atau cancel aja ketahuan sama AI marketplace. Dan lu bisa kena 2-4 poin penalti. Otomatis chat lu akan kebaca sama AI. Mismatch buyer juga harus sync. Karena marketplace nggak mungkin naikin produk lu, nggak mungkin produk lu bisa di-scale up, baik dari produk secara organik, ikan GMV Max, campaign, dan sebagainya. Nggak bisa untuk di-scale kalau misalnya produk lu itu tidak sesuai dengan ekspektasinya si buyer. Jangan sampai lu ngebuat algoritma bingung terhadap produk lu, dan akhirnya produk lu jadinya ngedrop. Jadi ini bukan cuma soal kejar traffic, CTR, dan CVR, tapi gimana caranya juga AOV lu juga bisa naik. Jualan yang makin works ke depan adalah searchable, watchable, trustable, dan repeatable. Searchable, produk mudah dicari dan ditemukan oleh sistem. Watchable, enak ditonton lewat short atau live. Trustable, review, positioning, visual bagus. Repeatable, customer mau untuk belanja lebih dari 2-3 kali. Seller yang blunder adalah terlalu percaya dengan berarti semuanya akan robot dong. Masalahnya, robot itu sistem untuk membantu. Tapi gimana caranya kamu bisa maksimalin robotnya biar lebih pintar? Sesimpel nemuin produk lu, maka lu yang bisa tentuin. Kecuali lu yang buat robotnya dan lu ngarahin robotnya untuk selalu munculin produk ke lu. Nah, itu lain cerita sih. Jadi remember one thing. Robot AI yang dibuat sama marketplace itu hanya membantu sedikit hidup lu para seller. Bukan berarti lu ketergantungan nih. Namanya robot tidak akan lebih pintar daripada lu harusnya. Kalau lu nggak males. Kalau lu males, mungkin robotnya akan lebih pintar. Cuma kita sebagai seller, kita yang punya toko, jangan mau kita hanya mengandalkan robotnya. Kita harus bisa manage, kita juga harus tahu cara yang nge-trick biar robotnya biar lebih pintar di toko kita. Jadi seller yang cuma mengandalkan caption copy-paste dari AI, gambar buatan AI, video template, listing template, iklan template, siap-siap lu orang akan zong. Karena beda guys. Simple. Description yang dibuat sama lu, sama AI, itu udah jelas pasti akan berbeda. AI itu tidak tahu exactly detail produk lu ini USP-nya tuh apa. Tapi AI bisa membantu lu untuk meningkatkan description lu jadi lebih bagus kalau lu ngerti cara prompting. Ngerti kan maksud gua? Lu prompting asal, AI akan ngebantu ngejawab. Tapi kalau lu prompting yang bener dan proper, AI-nya akan jauh lebih pintar untuk kasih tahu lu. Prompting itu susah guys. Sumpah, susah banget. Gila. Gue sampai hari ini aja masih belajar prompting dan itu kagak kelar-kelar. Rumit, pokoknya rumit dah. Dan lu tahu, Google aja udah ngeluarin AI overview untuk membantu menjawab setiap pertanyaan kamu tanpa harus buka artikel. Walaupun ini akan jadi pembeda. Smart viewers akan selalu mencari beberapa sumber dan tetap cross-check. Lazy viewers akan langsung percaya dan menelan mentah-mentah apa yang dijawab oleh AI. Sama seperti seller yang hanya pasang budget dan pasang ROAS iklan lalu tinggal, percaya dengan robot adalah seller malas. Seller yang mainin budget, mainin ROAS, mainin campaign dengan harapan robot akan makin pintar menilai produk kamu adalah seller yang pintar. Ini pembahasan yang gokil banget ya. Kayaknya kalau kita ngomongin soal prediksi gua, ini valid atau enggak sih? Kita coba cross-check yuk. Amazon dan Google
sudah mengeluarkan AI Ads, di mana lo bisa mengiklankan produk lo, everything, dari AI yang dibuat sama sistemnya mereka. Jadi setelah gue riset barusan ya, Amazon tuh udah ada guys, walaupun masih tahap development tentunya ya. Ini gokil banget, the real new evolution dari ads. Kalau nggak salah itu, kalau gue cari tahu ya, namanya itu sponsor product prompts dan sponsor brand prompts. Dan kalau Google juga udah ada namanya AI Max for Search Campaign dan Performance Max. Gue juga bingung sih kenapa namanya Max. Cuman ini adalah the new ads untuk AI yang akan dibuat sama e-commerce. Amazon sudah ngeluarin dan gue rasa bentar lagi tinggal tunggu tanggal waktunya aja. TikTok, Tokopedia, Shopee akan mengeluarkan jenis-jenis AI seperti prompting, dan kemudian akan muncul fitur ads baru yang dimana kita bisa memunculkan toko kita, landing page, or produk kita di AI search engine. Nah, kalian cari tahu sendiri dah ya. Gue udah mulai ngap nih, karena video tanpa diedit ini udah 20 menit ya. Mungkin nanti diedit jadi berapa gue nggak tahu. Cuman ya, ini akan terjadi kemungkinan besar. Dan ini the new evolution. Jadi lu nggak usah takut, e-commerce di Indonesia tuh bener-bener gila banget pertumbuhannya, karena kita bisa melihat, kita melirik dari Amazon dan dari China itu pertumbuhannya luar biasa dahsyat. Cuman ya, evolusi. Kalau seller yang evolusi ya lu dead. Sorry to say. Jadi pelajari dan semangat guys. Thank you so much sudah menonton video ini sampai detik ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang pengen gue cek tokonya, iklannya gue urus, gue buatin marketing campaign, gue analisa, atau mungkin toko lu pengen gue cross check, gue bedah secara online, offline, gue datang ke kantor kalian, kota kalian, negara kan, ngomong apa tuh? Apapun itulah pokoknya, hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, dan mohon maaf kalau chatnya dibalasnya cukup lama. Lu bisa chat lagi, karena Rio Gandhi nggak kemana-mana. Santai aja guys, gue nggak kemana-mana, jadi di chat aja. Dan jangan ditelepon, chat only. Oke? Rio Gandhi, sekali lagi gue ucapkan terima kasih guys. Peace out.